Bule berambut pirang, dakwah Islam di Amerika. Dunia yang dikenal Candace Ashley adalah dunia yang penuh dengan warna-warna terang, namun seringkali terasa hambar di hatinya. Sebagai seorang wanita yang lahir dan tumbuh besar di jantung Amerika, hidupnya adalah cerminan dari apa yang dianggap banyak orang sebagai idealisme barat. Rambut pirangnya yang alami seringkali memantulkan cahaya matahari pagi, dan senyumnya adalah kartu identitas yang memudahkan langkahnya di antara gedung-gedung beton dan rutinitas kota yang tak pernah tidur. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada sebuah ruang kosong yang luas di dalam dadanya, sebuah lubang kecil yang tidak bisa ditutup oleh pencapaian materi, karir, atau kesenangan sesaat. Setiap pagi, Candace memulai harinya dengan ritme yang sama. Ia menyesap kopi, menatap jalanan yang sibuk, dan merasa seperti bagian dari mesin besar yang terus berputar tanpa tujuan akhir yang jelas. Amerika adalah tanah kebebasan, tempat di mana setiap orang bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Namun, bagi Candace, kebebasan itu terkadang terasa seperti tersesat di tengah samudera tanpa kompas. Ia memiliki kebebasan untuk pergi kemana saja, namun ia tidak tahu kemana sebenarnya ia harus melangkah untuk menemukan ketenangan yang sejati. Kesadaran akan kehampaan ini tidak datang dalam satu ledakan besar. Ia datang seperti tetesan air yang perlahan-lahan memenuhi sebuah gelas. Ia merasakannya saat ia berada di tengah pesta yang bising, di mana tawa terdengar di mana-mana, namun ia merasa sangat kesepian. Ia merasakannya saat ia melihat pencapaian-pencapaian hidupnya di cermin, namun bayangan yang terpantul seolah bertanya, "Hanya inikah tujuan hidupmu?" Candace mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan sudut pandang yang berbeda. Ia melihat orang-orang berlomba mengejar sesuatu yang fana. Ada sebuah tekanan yang tak terlihat untuk selalu tampil sempurna, selalu sukses, dan selalu bahagia menurut standar yang ditetapkan oleh media dan lingkungan sosial. Sebagai wanita dengan penampilan fisik yang masuk dalam standar kecantikan umum di negaranya, tekanan itu terasa lebih nyata. Ia diharapkan untuk menjadi sosok tertentu, namun jiwa di dalamnya meronta ingin menemukan sesuatu yang lebih substansial daripada sekadar penampilan luar. Di masa-masa pencarian ini, Candace sering menghabiskan waktu dengan mengamati keberagaman yang ada di sekitarnya. Amerika adalah kuali peleburan berbagai budaya, dan di sudut-sudut kotanya, ia sering melihat orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Namun, Islam bukanlah sesuatu yang pertama kali muncul di pikirannya sebagai jawaban. Baginya, seperti kebanyakan warga Amerika lainnya, Islam adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang seringkali disalahpahami melalui lensa berita yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Namun, rasa ingin tahu adalah benih yang kuat. Candace mulai membaca. Bukan membaca berita utama yang sensasional, melainkan membaca tentang sejarah, filosofi, dan akhirnya, ia memberanikan diri untuk membuka lembaran-lembaran terjemahan Al-Quran. Awalnya, ia hanya ingin tahu. Ia ingin memahami apa yang membuat jutaan orang di seluruh dunia begitu teguh memegang keyakinan ini, bahkan di tengah tekanan global yang begitu hebat. Saat ia mulai menyelami baris demi baris kata-kata tersebut, ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Ia tidak menemukan kekerasan atau kebencian seperti yang sering dicitrakan. Sebaliknya, ia menemukan logika yang tenang. Ia menemukan konsep tentang keesaan Tuhan yang begitu murni, tanpa perantara, dan tanpa kerumitan teologis yang selama ini membuatnya bingung dalam pencarian spiritual sebelumnya. Bahasa yang ia temukan dalam teks-teks tersebut terasa seperti air dingin yang menyiram tanah gersang di hatinya. Ada sebuah keteraturan yang indah. Ada penjelasan tentang mengapa manusia diciptakan, tentang tanggung jawab moral, dan tentang kehidupan setelah kematian yang tidak hanya berdasarkan ketakutan, tetapi juga pada keadilan dan kasih sayang. Candace merasa seperti sedang mendengarkan sebuah melodi yang sebenarnya sudah lama ia kenali, namun baru kali ini ia menemukan frekuensi yang tepat. Pergulatan batinnya pun dimulai. Sebagai wanita Amerika berambut pirang, ia tahu bahwa melangkah menuju Islam berarti ia harus siap melepaskan banyak kenyamanan sosial yang selama ini ia miliki.
Ia membayangkan bagaimana reaksi orang-orang saat melihatnya berbeda. Ia membayangkan bagaimana ia harus menyesuaikan gaya hidupnya yang sangat barat dengan aturan-aturan yang selama ini ia anggap mengekang. Namun kini mulai ia lihat sebagai perlindungan. Candace sering duduk berjam-jam di taman kota, mengamati orang-orang yang lewat sambil memikirkan identitasnya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin bagi seseorang seperti dia, seorang bule Amerika, untuk menjadi seorang Muslim tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya? Ia merasa berada di persimpangan jalan yang sangat tajam. Di satu sisi adalah kehidupan yang ia kenal, yang nyaman namun hampa. Di sisi lain adalah jalan yang gelap dan tidak diketahui, penuh dengan risiko sosial, namun menjanjikan cahaya yang selama ini ia cari. Kehampaan yang selama ini ia rasakan perlahan mulai terisi dengan rasa takut sekaligus harapan. Ia mulai menyadari bahwa pakaian yang ia kenakan, gaya rambutnya, dan cara ia bersosialisasi selama ini hanyalah kulit luar. Inti dari keberadaannya adalah roh yang membutuhkan sandaran pada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Ia mulai memahami bahwa menjadi Muslim bukan berarti ia harus berhenti menjadi orang Amerika. Islam adalah keyakinan, sedangkan Amerika adalah tanah airnya. Keduanya bisa berpadu jika ia berani membuka jalan. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai. Di dalam apartemennya yang sepi, di bawah lampu kota yang berpijar dari balik jendela, Candace mulai sering merenung dalam diam. Ia tidak lagi mencari pelarian dalam hiburan yang dangkal. Ia mulai mencari keheningan. Dalam keheningan itu, suara hatinya terdengar lebih jelas. Suara itu membimbingnya untuk terus belajar, terus mencari, dan jangan berhenti sampai ia menemukan tempat di mana hatinya bisa benar-benar bersujud dengan tenang. Setiap hari yang berlalu membawa Candace selangkah lebih dekat pada sebuah keputusan besar. Ia mulai memperhatikan bagaimana umat Islam berdoa, bagaimana mereka memiliki disiplin waktu dalam 5 kali sehari untuk kembali kepada Sang Pencipta. Hal itu tampak sangat indah baginya, sebuah jeda dari kegilaan dunia untuk sekadar bersyukur dan memohon petunjuk. Dibandingkan dengan hidupnya yang selalu terburu-buru mengejar tenggat waktu dan ambisi pribadi, konsep sholat terasa seperti kemewahan spiritual yang sangat ia dambakan. Bab pertama dari hidupnya yang lama mulai mendekati akhir. Candace Ashley yang lama, yang hanya peduli pada eksistensi duniawi, perlahan mulai luntur. Di balik rambut pirangnya yang sering dipuji orang, tersimpan sebuah rahasia besar yang sedang mekar. Keinginan untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada kebenaran yang baru saja ia temukan. Ia tahu dunia akan memandangnya berbeda, namun untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak peduli pada pandangan dunia. Ia hanya peduli pada kedamaian yang mulai merambat naik dari dasar jiwanya, memberinya keberanian yang tidak pernah ia sangka ia miliki. Malam itu, di bawah langit Amerika yang luas, Candace menutup bukunya dan menatap bintang-bintang. Ruang kosong di hatinya kini tidak lagi terasa hampa. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang hangat, sesuatu yang membisikkan bahwa ia tidak akan lagi berjalan sendirian. Perjalanan mencari cahaya itu telah mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi berbalik arah. Gerbang menuju dunia baru telah terbuka, dan dengan napas yang panjang, ia bersiap untuk melangkah masuk, meninggalkan segala keraguan di belakangnya. Keyakinan baru yang mulai tumbuh di hati Candace Ashley bukanlah sebuah ledakan emosi yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah proses perlahan yang menyerupai fajar yang menyingsing. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam literatur dan pencarian mandiri, ia sampai pada satu titik di mana pengetahuan di kepalanya harus turun ke dalam tindakan nyata. Namun, di tengah hiruk-pikuk kota besar di Amerika, mewujudkan keinginan untuk bersujud bukanlah perkara mudah bagi seorang wanita yang seluruh hidupnya dibangun di atas fondasi sekularisme. Candace mulai merasakan tarikan yang kuat untuk melihat secara langsung bagaimana kehidupan seorang Muslim dijalankan. Selama ini, ia hanya berhadapan dengan teks-teks dingin di layar komputer atau lembaran buku. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih hidup, sesuatu yang bisa ia rasakan dengan indranya sendiri. Maka, di sebuah hari Sabtu yang tenang, ia memutuskan untuk mencari masjid terdekat. Itu adalah langkah fisik pertama yang ia ambil, sebuah perjalanan pendek dengan kendaraan yang terasa lebih jauh daripada perjalanan lintas negara karena debar jantung yang tak menentu. Ketika ia sampai di depan bangunan itu, ia tidak langsung masuk. Ia duduk di dalam mobilnya selama beberapa menit, memandangi pintu masuk dengan perasaan campur aduk.
Ia merasa seperti seorang penyusup. Dengan rambut pirangnya yang tergerai dan pakaian kasual khas warga Amerika, ia merasa sangat mencolok. Ada ketakutan bahwa ia akan ditolak, atau setidaknya dipandang aneh. Namun, rasa haus akan kedamaian mengalahkan rasa malunya. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan pakaiannya, dan melangkah masuk ke dalam area tersebut. Suasana di dalam sangat berbeda dengan dunia di luar pagar. Jika di jalanan tadi ia mendengar suara klakson dan teriakan orang-orang yang terburu-buru, di sini ia menemukan keheningan yang berwibawa. Ada aroma yang sulit ia jelaskan, campuran antara karpet bersih, sedikit wangi kayu, dan ketenangan yang meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Ia melihat beberapa wanita sedang duduk melingkar, berbicara dengan nada rendah yang menenangkan. Tidak ada yang menatapnya dengan curiga. Justru, beberapa senyum hangat menyambutnya, membuatnya merasa bahwa rambut pirangnya bukanlah penghalang untuk berada di sana. Di tempat itulah, Chandace pertama kali menyaksikan sholat berjamaah secara langsung. Ia berdiri di sudut belakang, memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh orang-orang di depannya. Ada sebuah harmoni yang luar biasa saat melihat orang-orang dari berbagai latar belakang etnis, beberapa berkulit hitam, ada yang berwajah Asia, dan beberapa yang tampak seperti dirinya. Semuanya bergerak dalam satu irama yang sama. Tidak ada pemimpin yang berdiri lebih tinggi secara fisik di antara mereka. Semuanya sejajar, dahi mereka menyentuh lantai dalam kepasrahan yang total. Pemandangan itu meruntuhkan sisa-sisa kesombongan intelektual yang mungkin masih tersisa di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa di hadapan Sang Pencipta, segala atribut duniawi yang selama ini ia banggakan, kecantikan, status sosial, dan ras, sama sekali tidak memiliki nilai. Kekuatan Islam yang ia lihat saat itu adalah kesetaraan. Ia merasa kecil, namun di saat yang sama, ia merasa sangat aman. Ia merasa seolah-olah ia telah menemukan keluarga yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, sebuah persaudaraan yang diikat oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada darah, yaitu tujuan hidup yang sama. Sepulangnya dari masjid, dunia di mata Chandace tidak lagi sama. Ia mulai mencoba menerapkan disiplin-disiplin kecil dalam kesehariannya. Tantangan terbesarnya adalah konsistensi. Di Amerika, waktu terus berjalan tanpa memedulikan kebutuhan spiritual seseorang. Ia harus belajar membagi waktu di tengah jadwal kerjanya yang padat untuk sekadar mengambil air wudhu. Air dingin yang menyentuh wajah dan tangannya bukan lagi sekadar ritual pembersihan fisik, melainkan sebuah cara untuk membangunkan jiwanya yang sering kali tertidur karena urusan dunia. Perubahan ini mulai memengaruhi cara Chandace berinteraksi dengan lingkungannya. Ia menjadi lebih pemilih dalam hal apa yang ia konsumsi, baik itu makanan maupun informasi. Ia mulai menjauhi tempat-tempat yang dulunya sering ia datangi untuk bersenang-senang namun kini terasa hampa. Teman-temannya mulai menyadari perubahan tersebut. Mereka melihat Chandace menjadi lebih tenang, lebih banyak berpikir sebelum berbicara, dan tidak lagi terlalu mengejar validasi sosial. Meskipun ia belum secara resmi menyatakan diri sebagai mualaf kepada dunia, aura ketenangan itu sudah mulai memancar dari dirinya. Proses hijrah batin ini membawa Chandace pada sebuah konflik internal tentang penampilan. Sebagai wanita Amerika yang sadar mode, ia mulai memikirkan konsep kesopanan atau modesti. Ia mulai mengganti pakaian-pakaian ketatnya dengan pakaian yang lebih longgar. Ini adalah langkah besar baginya, karena di masyarakatnya, daya tarik visual seringkali dianggap sebagai modal utama seorang wanita. Dengan menutup lebih banyak bagian tubuhnya, ia merasa sedang mengambil kembali kendali atas dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia tidak lagi menjadi objek pandangan orang lain, melainkan menjadi subjek yang dihargai karena pikiran dan karakternya. Namun, tinggal di Amerika berarti ia harus siap menghadapi arus informasi yang tidak selalu ramah terhadap pilihannya. Kadang, saat ia membaca berita atau mendengarkan percakapan di tempat umum, ia mendengar komentar negatif tentang Islam. Ada rasa pedih di hatinya, karena ia tahu bahwa apa yang mereka bicarakan bukanlah Islam yang ia temukan. Ia ingin berteriak dan menjelaskan bahwa agama ini adalah tentang kasih sayang dan kedisiplinan diri, bukan kebencian. Namun, ia menyadari bahwa saat ini ia belum memiliki cukup ilmu untuk berdebat. Ia memilih untuk berdakwah melalui perilakunya terlebih dahulu. Chandace juga mulai belajar bahasa Arab secara mandiri.
Ia menghabiskan malam-malamnya dengan mendengarkan lantunan ayat suci melalui ponselnya. Meskipun ia belum mengerti setiap kata yang diucapkan, ritme dan nada dari bacaan tersebut memiliki efek meditasi yang luar biasa baginya. Ia sering mendapati dirinya menangis tanpa alasan yang jelas saat mendengarkan ayat-ayat tentang rahmat Tuhan. Tangisan itu bukanlah tangisan kesedihan, melainkan tangisan kelegaan, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya perlahan-lahan diangkat satu persatu. Momen puncak di babak pencariannya ini terjadi ketika ia merasa bahwa hatinya sudah benar-benar siap. Ia tidak ingin lagi hidup dalam area abu-abu. Ia ingin memiliki identitas yang jelas. Namun, keraguan tetap membayangi. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensinya? Ia tahu bahwa begitu ia mengucapkan syahadat, tidak ada jalan kembali. Hidupnya akan berubah selamanya. Karirnya, hubungan keluarganya, dan cara orang memandangnya di jalanan tidak akan pernah sama lagi. Di satu malam yang sangat sunyi, Chandace duduk di lantai apartemennya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang seolah-olah menantangnya. Ia memikirkan semua risiko yang ada. Namun, di tengah semua kekhawatiran itu, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Jika bukan sekarang, lalu kapan? Dan jika aku mati besok? Apakah aku ingin mati dalam keadaan masih mencari atau dalam keadaan sudah menemukan? Pertanyaan itu menjadi kunci yang membuka pintu keraguannya. Ia menyadari bahwa ketakutan terhadap penilaian manusia adalah penjara, sedangkan mencari keridaan Tuhan adalah kebebasan yang sesungguhnya. Ia merasa bahwa selama ini ia telah hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan sekarang saatnya ia hidup untuk sesuatu yang benar-benar ia yakini kebenarannya. Persiapan mental itu membawanya kembali ke masjid yang pernah ia kunjungi. Kali ini, ia tidak lagi datang sebagai pengamat. Ia datang sebagai seorang penjemput takdir. Ia mengenakan syal sederhana untuk menutupi rambut pirangnya, sebuah simulasi kecil dari hijab yang kelak akan menjadi identitasnya. Langkahnya mantap, meskipun kakinya sedikit gemetar. Di ruang dalam masjid, di hadapan beberapa saksi yang menatapnya dengan penuh kasih, Chandace bersiap untuk menyerahkan sisa hidupnya pada jalan yang telah dipilihkan untuknya. Dunia di luar sana mungkin masih sama. Amerika masih sibuk dengan politiknya, ekonominya, dan budayanya yang hingar-bingar. Namun, bagi Chandace Asli, dunia yang lama telah runtuh dan sebuah dunia baru sedang dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh. Ia tahu bahwa perjalanannya sebagai mualaf akan penuh dengan kerikil tajam, terutama bagi seseorang dengan penampilan fisiknya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki kompas. Ia tidak lagi sekadar hanyut dalam arus. Ia mulai berenang menuju tepian yang bercahaya. Setelah hari di mana kata-kata pengakuan itu meluncur dari bibirnya, dunia Chandace Asli seolah terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada ketenangan luar biasa yang menetap di relung hatinya, sebuah kepastian yang selama ini ia cari. Namun di sisi lain, kenyataan hidup di Amerika mulai menuntut konsekuensi dari pilihan tersebut. Menjadi seorang Muslim di dalam hati adalah satu hal, namun menampilkannya dalam keseharian di tengah masyarakat yang memuja kebebasan tanpa batas namun seringkali skeptis terhadap agama adalah tantangan yang jauh berbeda. Perubahan paling nyata dimulai dari dalam lemari pakaiannya. Bagi Chandace, pakaian bukan lagi sekadar tren atau alat untuk menarik perhatian. Ia mulai memahami bahwa cara berpakaian adalah pernyataan tentang siapa dirinya dan bagaimana ia ingin diperlakukan. Ia mulai menyingkirkan baju-baju yang selama ini menjadi standar kecantikannya sebagai wanita kulit putih di lingkungannya. Sebagai gantinya, ia mulai mengoleksi kain-kain panjang dan pakaian yang lebih longgar. Namun, ada satu benda yang membuatnya ragu untuk waktu yang lama. Selembar kain yang akan menutupi rambut pirangnya. Rambut pirang itu selama ini adalah mahkotanya. Di Amerika, warna rambut seperti miliknya seringkali dikaitkan dengan standar kecantikan tertentu, hak istimewa, dan kemudahan dalam bergaul. Menutupinya berarti melepaskan salah satu atribut yang paling melekat pada identitas sosialnya. Ada ketakutan yang nyata bahwa dengan mengenakan hijab, ia akan kehilangan wajah Amerikanya di mata orang lain. Ia takut orang tidak lagi melihatnya sebagai Chandace yang ramah dan cerdas, melainkan hanya sebagai simbol dari sebuah agama yang bagi sebagian orang masih dianggap asing atau bahkan mengancam. Namun,
Dorongan dari dalam dirinya jauh lebih kuat daripada ketakutan itu. Ia mulai bereksperimen di depan cermin. Pertama kali ia melilitkan kain di kepalanya, ia melihat sosok yang sama sekali berbeda. Matanya tampak lebih bersinar, dan ada martabat baru yang terpancar dari pantulan kaca itu. Ia merasa terlindungi. Ia merasa bahwa dengan hijab, ia sedang mengirimkan pesan kepada dunia bahwa nilai dirinya tidak terletak pada helai rambut atau lekuk tubuh, melainkan pada apa yang ada di dalam kepalanya dan apa yang diyakini hatinya. Momen transisi ini tidak langsung dilakukan di depan publik secara ekstrim. Ia memulainya dengan mengenakan penutup kepala yang lebih terlihat seperti gaya busana urban, perlahan-lahan beralih ke gaya yang lebih tertutup. Tantangan sesungguhnya muncul saat ia harus melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya dengan identitas barunya. Hari itu, udara Amerika terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia berjalan menuju kafe tempat ia biasa membeli sarapan, ia merasakan tatapan-tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi sapaan santai yang biasa ia terima. Orang-orang melihatnya dengan kening berkerut, seolah-olah sedang berusaha memecahkan sebuah teka-teki. Mengapa wanita yang tampak sangat Amerika ini mengenakan penutup kepala seperti itu? Di tempat kerja, suasananya jauh lebih kaku. Rekan-rekan kerjanya, yang selama ini mengenalnya sebagai sosok yang modern dan sekuler, mulai berbisik-bisik di belakangnya. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang yang memiliki segalanya menurut standar barat justru memilih jalan yang mereka anggap membatasi. Candace merasakannya dalam setiap pertemuan dan setiap percakapan di ruang istirahat. Ada jarak yang tiba-tiba tercipta. Ia seringkali merasa menjadi orang asing di tempat yang sudah bertahun-tahun ia tempati. Namun, alih-alih menjadi ciut, perlakuan itu justru memperkuat keyakinannya. Ia belajar untuk tetap tersenyum dan bekerja lebih keras, menunjukkan bahwa pilihannya tidak mengurangi profesionalisme atau kecerdasannya. Ujian terberat datang dari lingkungan keluarga dan teman-teman dekat. Di Amerika, agama seringkali dianggap sebagai urusan pribadi, namun pindah ke Islam seringkali dianggap sebagai sebuah pernyataan politik atau budaya yang kontroversial. Orang-orang terdekatnya mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bernada khawatir, seolah-olah Candace sedang mengalami krisis identitas atau telah dicuci otak. Mereka tidak bisa melihat apa yang Candace lihat. Mereka tidak merasakan kedamaian yang Candace rasakan. Baginya, ini adalah bagian dari pembersihan hidupnya. Ia mulai menyadari siapa teman yang benar-benar tulus menerimanya, dan siapa yang hanya menyukai citra lamanya. Kehidupan sosialnya berubah drastis. Undangan ke pesta-pesta akhir pekan yang penuh dengan alkohol mulai ia tolak secara halus. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di perpustakaan atau bergabung dengan komunitas muslim lokal yang lebih kecil. Di sana, ia menemukan dukungan yang ia butuhkan. Namun, ia tetap menghadapi tantangan unik. Sebagai seorang kulit putih Amerika, terkadang komunitas muslim imigran pun memandangnya dengan heran. Ia berada di posisi yang unik, terlalu muslim untuk lingkungan lamanya, dan tampak terlalu Amerika untuk lingkungan barunya. Dalam kesendiriannya, Candace sering merenung tentang identitas gandanya. Ia tidak ingin berhenti menjadi orang Amerika. Ia mencintai tanah airnya, ia menyukai kemajuan berpikir negaranya, dan ia tetap bangga dengan latar belakangnya. Ia mulai menyadari bahwa misinya bukan untuk menjadi orang asing di negerinya sendiri, melainkan untuk menunjukkan bahwa Islam bisa bersemi di tanah Amerika tanpa harus menghilangkan karakteristik lokal yang positif. Ia mulai mencari cara untuk memadukan estetikanya sebagai wanita Amerika dengan nilai-nilai kesopanan Islam. Pergulatan ini membawa ia pada sebuah hobi baru yang kemudian menjadi jendela dakwahnya, fotografi dan media sosial. Ia mulai mengambil foto-foto dirinya yang berhijab di lokasi-lokasi ikonik Amerika, di depan gedung-gedung tinggi, di taman-taman kota, atau di tengah keramaian jalanan. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang wanita berhijab bisa tetap aktif, modis, dan relevan di tengah masyarakat modern. Ia mulai menuliskan refleksi-refleksi pendek tentang perjalanannya, tentang betapa indahnya menemukan Tuhan di tengah hiruk-pikuk kehidupan barat. Ternyata, tanggapannya luar biasa. Melalui layar ponselnya, ia mulai terhubung dengan banyak orang yang mengalami kegelisahan yang sama. Ada banyak wanita di luar sana yang merasa lelah dengan tuntutan duniawi dan mencari sesuatu yang lebih bermakna. Citra dirinya sebagai tebal muslim mulai terbentuk secara organik.
Rambut pirangnya yang terkadang masih terlihat sedikit di balik hijabnya yang bergaya santai menjadi simbol bahwa ia tidak sedang membuang jati dirinya, melainkan sedang menyempurnakannya. Namun, tidak semua tanggapan itu positif. Sebagai orang yang hidup di era digital, Chandace juga harus berhadapan dengan kebencian tanpa wajah. Komentar-komentar rasis dan Islamofobia mulai bermunculan di akun media sosialnya. Beberapa orang menuduhnya sebagai pengkhianat budaya, sementara yang lain meragukan ketulusan hijrahnya. Ini adalah fase di mana mentalitasnya benar-benar diuji. Jika dulu ia sangat peduli pada opini orang lain, kini ia belajar untuk memiliki kulit yang lebih tebal. Ia menyadari bahwa kebencian itu biasanya lahir dari ketidaktahuan, dan cara terbaik untuk melawannya bukan dengan kemarahan, melainkan dengan konsistensi dan kebaikan. Bab ini merupakan masa transisi yang menyakitkan namun mendewasakan. Chandace belajar bahwa menjadi mualaf bukan hanya tentang mengganti label agama di atas kertas, tetapi tentang menata ulang seluruh struktur kehidupannya. Ia belajar tentang kesabaran saat dihina, tentang keteguhan saat dikucilkan, dan tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah arus tekanan yang kuat. Setiap malam, sebelum tidur, ia duduk di sudut apartemennya, menatap ke arah luar jendela yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Ia tidak lagi merasa kosong. Meskipun dunia di luar sana terasa lebih menantang dan terkadang memusuhi, ia merasa memiliki rumah di dalam dadanya. Ia telah melewati fase persembunyian. Kini, ia berdiri tegak dengan identitas barunya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi esok hari. Perjalanan ini bukan lagi sekadar tentang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi mulai berkembang menjadi keinginan untuk membantu orang lain melihat keindahan yang telah ia temukan. Ia menyadari bahwa rambut pirangnya, warna kulitnya, dan aksen Amerikanya adalah alat yang diberikan Tuhan kepadanya untuk berbicara kepada orang-orang yang mungkin tidak akan pernah mau mendengarkan dakwah dari orang lain. Ia bukan lagi sekadar Chandace Asli yang mencari makna. Ia adalah seorang duta dari sebuah keyakinan yang ia cintai, yang berjuang di antara dua dunia yang seringkali tidak saling mengerti. Dan disitulah, di tengah gesekan identitas itu, ia menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Keputusan untuk mengenakan hijab secara permanen bukanlah sebuah langkah yang diambil Chandace Asli dengan ringan. Di Amerika, selembar kain di kepala bukan sekadar penutup rambut. Ia adalah sebuah pernyataan politik, sosial, dan religius yang sangat tajam. Bagi seorang wanita berkulit putih dengan fitur wajah Kaukasia yang kental, mengenakan hijab seringkali memicu kebingungan yang lebih besar di masyarakat dibandingkan jika dikenakan oleh wanita keturunan Arab atau Asia Selatan. Ada sebuah stereotip yang tertanam kuat bahwa Islam adalah agama orang asing, dan ketika Chandace memakainya, ia seolah-olah sedang mendobrak batas-batas yang selama ini tidak terlihat namun sangat nyata. Hari pertama ia memutuskan untuk keluar rumah dengan hijab utuh adalah hari yang penuh dengan pergulatan batin. Ia berdiri di depan cermin apartemennya selama hampir 1 jam. Ia mencoba berbagai warna, mulai dari hitam yang konvensional hingga warna-warna pastel yang lebih lembut. Akhirnya, ia memilih warna krem yang senada dengan warna kulitnya, sebuah pilihan yang ia harap bisa sedikit menyamarkan kesan asing, namun tetap memenuhi kaidah kesopanan yang baru ia pelajari. Saat kain itu membungkus kepalanya, menyembunyikan rambut pirang yang selama ini menjadi kebanggaannya, Chandace merasa seolah-olah ia sedang mengenakan baju zirah. Ia merasa terlindungi, namun di saat yang sama, ia merasa sangat rentan. Langkah pertama di luar pintu apartemennya terasa sangat berat. Biasanya, ia berjalan dengan kepala tegak, menikmati angin yang mempermainkan rambutnya. Kini, ia merasakan kehangatan kain yang menempel di leher dan telinganya. Ia menuju supermarket lokal, tempat yang sudah ia kunjungi ratusan kali sebelumnya. Namun, perjalanan yang biasanya memakan waktu 10 menit itu terasa seperti pendakian gunung yang panjang. Ia bisa merasakan setiap pasang mata yang berpapasan dengannya memberikan reaksi yang berbeda-beda. Ada tatapan yang penuh rasa ingin tahu, seolah-olah mereka sedang mencoba mengenali apakah ia benar-benar Chandace yang mereka kenal. Ada pula tatapan yang dingin dan penuh kecurigaan. Di sebuah lorong supermarket, ia berpapasan dengan seorang wanita tua yang sering menyapanya dengan ramah. Kali ini, wanita itu berhenti sejenak, menatap hijab Chandace dari atas ke bawah, lalu membuang muka tanpa sepatah kata pun.
Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata makian. Chandace menyadari bahwa dengan selembar kain ini, ia telah kehilangan hak istimewanya sebagai gadis Amerika biasa di mata sebagian orang. Namun, di tengah tatapan-tatapan yang menghakimi itu, Chandace juga menemukan momen-momen yang mengharukan. Saat ia sedang mengantre di kasir, seorang wanita muslim lainnya, yang tampaknya berasal dari latar belakang imigran, memberinya senyum yang sangat tulus dan membisikkan salam dengan suara yang sangat rendah agar tidak menarik perhatian. Itu adalah momen pengakuan yang sangat berarti bagi Chandace. Ia merasa bahwa meskipun ia kehilangan penerimaan dari dunia lamanya, ia sedang diterima masuk ke dalam sebuah persaudaraan global yang tidak mengenal batas ras atau warna kulit. Pengalaman di ruang publik ini memberikan pelajaran berharga bagi Chandace tentang esensi dari keberanian. Ia menyadari bahwa banyak orang di Amerika memiliki ketakutan terhadap apa yang tidak mereka pahami. Hijabnya menjadi cermin bagi ketakutan-ketakutan tersebut. Ia mulai memahami bahwa tugasnya bukan untuk marah atau merasa tersinggung, melainkan untuk tetap menunjukkan karakter aslinya. Ia tetap menjadi Chandace yang suka membantu, yang mengucapkan, tolong, dan terima kasih, dengan sopan, dan yang memberikan senyum terbaiknya kepada siapa saja. Ia ingin membuktikan bahwa hijab tidak mengubah kepribadiannya. Ia hanya menyempurnakan prinsip hidupnya. Tantangan berikutnya muncul di lingkungan profesional. Sebagai seorang wanita karir di Amerika, penampilan adalah bagian dari citra kesuksesan. Ketika ia mulai menghadiri rapat dengan hijab, ada perubahan atmosfer yang tidak bisa dipungkiri. Beberapa kolega pria tampak canggung saat berbicara dengannya, seolah-olah mereka tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Ada asumsi-asumsi yang tidak terucapkan bahwa mungkin Chandace telah berubah menjadi sosok yang kaku atau tidak lagi bisa diajak berpikir liberal. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa otaknya masih sama tajamnya, dan dedikasinya terhadap pekerjaan tidak berkurang sedikit pun. Selama berminggu-minggu, Chandace menjalani hidup dengan dualitas yang melelahkan. Di satu sisi, ia merasa sangat damai karena telah menjalankan perintah agamanya. Di sisi lain, ia harus terus-menerus menyiapkan mental untuk menghadapi audit sosial setiap kali ia melangkah ke ruang publik. Ia mulai menyadari bahwa banyak wanita muslim di Amerika menghadapi hal ini setiap hari sepanjang hidup mereka. Kesadaran ini menumbuhkan rasa empati yang mendalam di hatinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai bagian dari perjuangan identitas yang lebih besar. Rambut pirangnya, yang kini hanya ia tunjukkan di dalam rumah atau di antara sesama wanita, menjadi simbol dari kehidupan lamanya yang telah ia simpan dengan rapi. Ia tidak merasa kehilangan kecantikannya. Sebaliknya, ia merasa kecantikannya kini menjadi sesuatu yang eksklusif. Sesuatu yang tidak lagi dijajakan untuk konsumsi publik. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk memilih siapa yang boleh melihat bagian paling pribadi dari dirinya. Di Amerika, di mana tubuh wanita seringkali dijadikan komoditas iklan dan hiburan, pilihan Chandace untuk menutup diri adalah sebuah bentuk pemberontakan yang paling elegan. Namun, kesendirian terkadang menyelinap masuk. Ada saat-saat di mana ia merindukan kemudahan hidupnya yang dulu, saat ia bisa keluar rumah tanpa harus memikirkan apakah orang akan membencinya hari ini. Ia merindukan saat-saat di mana ia tidak perlu menjadi wakil dari seluruh umat Islam setiap kali ia melakukan kesalahan kecil di jalan raya. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat pada alasannya memulai semua ini. Ia teringat pada ketenangan yang ia rasakan saat bersujud. Ia teringat bahwa penilaian manusia bersifat sementara, sedangkan ketenangan jiwa bersifat abadi. Untuk mengatasi rasa terasingnya, Chandace mulai mendokumentasikan perjalanannya melalui foto-foto yang ia ambil sendiri. Ia mulai memotret dirinya dalam berbagai aktivitas sehari-hari di Amerika. Saat sedang membaca di taman, saat bekerja di depan laptop di kafe, atau saat sedang berjalan-jalan di trotoar New York yang sibuk. Ia ingin menciptakan narasi visual yang baru. Ia ingin dunia melihat bahwa wanita berhijab bisa tetap menjadi bagian organik dari pemandangan Amerika. Foto-foto itu bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk komunikasi bisu kepada masyarakatnya bahwa kami ada di sini, dan kami adalah bagian dari kalian. Melalui proses ini, Chandace mulai menemukan suaranya. Ia menyadari bahwa penampilannya yang unik, seorang mualaf kulit putih berhijab,
memberinya posisi strategis untuk berdakwah tanpa harus berceramah. Hanya dengan keberadaannya yang damai dan sopan di ruang publik, ia sudah meruntuhkan banyak dinding prasangka. Orang-orang yang tadinya takut mulai berani bertanya. Pertanyaan-pertanyaan awal yang mungkin terdengar konyol atau menyinggung, ia jawab dengan kesabaran seorang guru. Ia memahami bahwa ketidaktahuan adalah musuh utama, dan informasi adalah obatnya. Dengan sebuah momen refleksi di suatu sore yang cerah, Candace duduk di sebuah bangku taman, memperhatikan anak-anak yang bermain dan orang-orang yang berlalu lalang. Ia tidak lagi merasa cemas dengan hijabnya. Ia merasa kain itu sudah menjadi bagian dari kulitnya, bagian dari identitasnya yang tak terpisahkan. Ia menyadari bahwa tatapan dunia mungkin tidak akan pernah benar-benar berhenti, namun ia telah belajar untuk tidak lagi membiarkan tatapan itu mendikte kebahagiaannya. Ia telah melewati fase ketakutan dan masuk ke dalam fase penerimaan diri yang utuh. Ia adalah Candace Ashley, seorang Amerika, seorang wanita berambut pirang, dan seorang muslimah. Tidak ada satupun dari identitas itu yang perlu dikorbankan untuk identitas lainnya. Di tanah yang menjanjikan kebebasan ini, ia akhirnya benar-benar menemukan kebebasannya sendiri. Kebebasan untuk menjadi hamba Tuhan di tengah dunia yang mencoba mendikte segalanya. Langkahnya kini lebih ringan, bukan karena dunia telah berubah menjadi lebih ramah, tetapi karena ia telah menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk menghadapi dunia apa adanya. Keputusan Candace Ashley untuk tidak lagi bersembunyi di balik ketenangan apartemennya membawa konsekuensi baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di era digital di mana informasi mengalir lebih cepat daripada napas, ia menyadari bahwa keberadaannya sebagai seorang wanita kulit putih Amerika yang berhijab adalah sebuah fenomena unik. Ia melihat sebuah peluang, bukan untuk pamer, melainkan untuk meluruskan benang-benang kusut prasangka yang selama ini menyelimuti agamanya di mata masyarakat barat. Maka, dengan keberanian yang dikumpulkan dari sujud-sujud malamnya, ia mulai membuka jendela dunianya melalui sebuah nama di media sosial, The Blonde Muslim. Awalnya, langkah ini terasa sangat mengintimidasi. Bagi Candace, media sosial selama ini hanyalah tempat untuk berbagi potongan-potongan kecil kehidupan yang menyenangkan. Namun kini, ia ingin menjadikannya sebagai mimbar dakwah yang sunyi. Ia mulai mengunggah foto-foto kesehariannya. Foto pertama yang ia unggah bukanlah sebuah kutipan suci yang berat, melainkan foto dirinya sedang memegang segelas kopi di sebuah taman kota dengan hijab yang tertata rapi namun santai. Di bawah foto itu, ia menuliskan narasi sederhana tentang bagaimana rasanya menjadi orang Amerika yang sama, dengan hobi yang sama, namun dengan kompas moral yang baru. Penerimaan awal sungguh mengejutkan. Dalam hitungan hari, akunnya mulai menarik perhatian. Banyak orang dari berbagai belahan dunia mulai mengikuti jejak digitalnya. Bagi sesama Muslim di negara-negara mayoritas Islam, sosok Candace adalah sebuah oase yang membuktikan bahwa cahaya iman bisa menembus jantung peradaban barat yang paling sekuler sekalipun. Namun, bagi warga Amerika sendiri, ia menjadi sebuah tanda tanya yang hidup. Banyak yang bertanya melalui kolom komentar, menanyakan alasan di balik pilihannya, bagaimana keluarganya bereaksi, hingga pertanyaan teknis tentang bagaimana ia tetap terlihat modis dengan hijab di tengah musim panas yang menyengat. Candace menyadari bahwa nama The Blonde Muslim memiliki kekuatan ganda. Kata blonde atau pirang seringkali menjadi stereotip untuk kecantikan tradisional Amerika, sementara Muslim seringkali dianggap sebagai antitesisnya. Dengan menggabungkan keduanya, ia sedang meruntuhkan tembok persepsi. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus identitas rasial atau kebangsaan seseorang. Ia tetaplah Candace yang mencintai budaya Amerika, yang masih menikmati musik instrumental yang tenang, dan yang masih peduli pada isu-isu sosial di lingkungannya. Islam justru memberinya kerangka kerja untuk mencintai semua itu dengan cara yang lebih bermartabat. Setiap unggahan yang ia buat dirancang dengan penuh pemikiran. Ia menghindari bahasa yang menggurui atau menghakimi. Sebaliknya, ia menggunakan pendekatan, dakwah melalui gaya hidup. Ia memotret kegiatannya saat menjadi sukarelawan di dapur umum, saat ia bekerja di depan laptopnya, atau saat ia sekadar berjalan-jalan di trotoar yang sibuk. Ia ingin orang-orang melihat bahwa seorang muslimah tidak harus terpenjara di dalam rumah, atau menjadi sosok yang tertutup dari pergaulan dunia.
Ia ingin menghapus gambaran wanita muslim yang tertindas yang selama ini sering digambarkan oleh media-media arus utama di Amerika. Namun, semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula badai yang menerjang. Popularitas digital membawa sisi gelap yang tak terelakkan. Candace mulai menghadapi serangan dari dua arah yang berbeda. Dari satu sisi, kelompok-kelompok yang membenci Islam menyerangnya dengan kata-kata kasar, menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa atau orang yang kehilangan akal sehat. Mereka mempertanyakan mengapa seorang wanita yang memiliki kebebasan penuh di Amerika justru memilih membelenggu dirinya dengan aturan agama. Di sisi lain, ada pula segelintir orang dari komunitas Muslim yang sangat konservatif yang mengkritik caranya berhijab atau caranya mengekspresikan diri yang dianggap terlalu barat. Berada di tengah persimpangan ini menguji kedewasaan Candace. Ada malam-malam di mana ia merasa lelah dan ingin menutup semua akun media sosialnya. Ia merasa beban untuk menjadi sempurna sangatlah berat. Jika ia melakukan satu kesalahan kecil, ribuan mata siap menghakiminya. Namun, di saat-saat paling sulit itu, ia sering menerima pesan pribadi dari orang-orang yang tidak ia kenal. Ada seorang gadis remaja di sebuah kota kecil di Midwest yang bercerita bahwa ia merasa lebih percaya diri mengenakan hijab ke sekolah setelah melihat unggahan Candace. Ada pula seorang ibu mualaf yang merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangannya berkat cerita-cerita yang dibagikan Candace. Pesan-pesan itulah yang menjadi bahan bakar bagi jiwanya. Candace menyadari bahwa akun Teblon Muslim bukan lagi tentang dirinya. Ini adalah tentang sebuah gerakan kecil untuk memanusiakan kembali wajah Islam di Amerika. Ia mulai lebih berani berbicara tentang isu-isu yang sensitif, seperti bagaimana menghadapi Islamofobia dengan kepala dingin, atau bagaimana menjelaskan konsep Tuhan kepada teman-teman yang ateis tanpa harus berdebat kusir. Ia belajar untuk menjawab kebencian dengan keanggunan. Jika seseorang menghinanya, ia akan membalas dengan penjelasan yang logis atau terkadang hanya dengan sebuah doa yang tulus. Identitas digitalnya mulai memengaruhi kehidupan nyatanya. Ia mulai diundang untuk berbicara di komunitas-komunitas kecil, bukan sebagai seorang ulama, melainkan sebagai seorang praktisi kehidupan yang mencoba menyeimbangkan dua dunia. Ia menyadari bahwa orang-orang Amerika lebih mudah menerima informasi jika disampaikan oleh seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang sama dengan mereka. Bahasa yang ia gunakan adalah bahasa mereka, referensi yang ia pakai adalah referensi mereka, dan itu membuat pesan-pesan Islam yang ia bawa menjadi lebih mudah dicerna. Dalam perjalanannya sebagai influencer dakwah, Candace juga mulai memperhatikan aspek estetika dari identitas barunya. Ia melihat bahwa banyak wanita mualaf atau muslimah muda di Amerika kesulitan menemukan pakaian yang memenuhi kriteria kesopanan namun tetap terlihat profesional dan modern. Hal ini memicu pemikiran baru di benaknya. Ia tidak ingin hanya berbicara, ia ingin memberikan solusi nyata. Ia mulai bereksperimen dengan memadupadankan pakaian-pakaian dari toko umum agar menjadi busana yang santun. Ide ini nantinya akan menjadi cikal bakal dari langkah besarnya di dunia kewirausahaan. Namun, di balik semua aktivitas digital yang sibuk itu, Candace tetap menjaga ruang pribadinya untuk tetap intim dengan Tuhan. Ia tidak ingin terjebak dalam jebakan narsisme digital di mana pujian manusia menjadi tujuan utama. Ia sering melakukan detox digital untuk memastikan bahwa niatnya tetap lurus. Ia kembali ke sujudnya, kembali ke lembaran Al-Qur'annya, untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah seorang hamba yang kebetulan diberi panggung oleh waktu. Ia tahu bahwa popularitas bisa hilang dalam sekejap, namun hubungan dengan Sang Pencipta adalah investasi yang abadi. Menjadi seorang figur publik di media sosial dengan nama Teblon Muslim ternyata membawa Candace Ashley ke dalam realitas yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mengunggah foto-foto estetik. Di Amerika, di mana kebebasan berbicara dijunjung tinggi namun prasangka terhadap agama seringkali mengakar kuat, Candace menyadari bahwa setiap kata yang ia tulis dan setiap tindakan yang ia tunjukkan memiliki bobot dakwah yang nyata. Ia tidak lagi hanya mewakili dirinya sendiri. Ia menjadi wajah bagi sebuah keyakinan di tengah masyarakat yang seringkali hanya melihat Islam dari sudut pandang berita konflik atau stereotip film. Dakwah yang dijalani Candace tidak dilakukan di atas mimbar-mimbar formal, atau melalui ceramah yang panjang dan kaku. Ia memilih jalan yang lebih sunyi namun meresap, dakwah melalui kehadiran. Ia menyebutnya sebagai dakwah gaya hidup.
Ia ingin menunjukkan bahwa seorang muslimah bisa menjadi warga Amerika yang aktif, kontributif, dan tetap relevan tanpa harus mengorbankan prinsip agamanya. Ia mulai lebih sering muncul di ruang-ruang publik, bukan untuk berdebat, tetapi untuk sekadar ada. Ia membawa laptopnya ke kafe-kafe populer, menghadiri acara-acara komunitas lokal, dan tetap menjalankan rutinitasnya sebagai wanita karir yang profesional. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi dalam fase ini adalah bagaimana menjelaskan konsep-konsep Islam dalam bahasa yang mudah dipahami oleh rekan-rekan senegaranya. Ia menyadari bahwa penggunaan istilah-istilah Arab yang terlalu teknis seringkali justru menciptakan jarak. Maka, ia mulai menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks keseharian Amerika. Saat orang bertanya mengapa ia tidak ikut minum alkohol di acara kantor, ia tidak menjawab dengan dalil yang panjang lebar. Ia menjelaskan tentang pentingnya menjaga kejernihan pikiran dan kontrol diri, sebuah konsep yang sangat dihargai dalam budaya produktivitas Amerika. Cara pendekatan yang tenang ini mulai membuahkan hasil. Orang-orang yang awalnya merasa canggung atau takut untuk menyapanya mulai berani membuka percakapan. Chandace menyadari bahwa banyak warga Amerika sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, namun mereka takut dianggap menyinggung atau rasis jika bertanya. Dengan tetap bersikap terbuka, ramah, dan tidak defensif, ia menciptakan ruang aman bagi mereka untuk belajar. Ia menjadi kamus berjalan bagi teman-temannya. Ia menjawab pertanyaan tentang hijab, tentang mengapa ia berpuasa di tengah jadwal kerja yang padat, hingga tentang bagaimana Islam memandang hak-hak wanita. Di dunia digital, konten-kontennya mulai berevolusi menjadi lebih substantif. Ia sering membagikan momen-momen kecil yang menunjukkan sisi kemanusiaan dari seorang muslim. Misalnya, ia mengunggah video singkat tentang bagaimana ia menyiapkan makanan untuk tetangganya yang sedang sakit, atau bagaimana ia merayakan hari raya dengan tetap menyelipkan tradisi-tradisi Amerika yang tidak bertentangan dengan syariat. Ia ingin menghapus narasi bahwa Islam adalah agama yang eksklusif dan anti-Barat. Sebaliknya, ia ingin memperlihatkan bahwa Islam bisa memberikan warna baru yang lebih kaya pada identitas keamerikaan seseorang. Namun, dakwah di negeri Paman Sam juga berarti siap menghadapi kritik tajam. Ada kalanya Chandace merasa terpukul ketika melihat komentar-komentar yang sangat keji di akunnya. Beberapa orang menyebutnya sebagai alat propaganda, sementara yang lain terus menyerang latar belakangnya sebagai wanita kulit putih. Di titik ini, ia belajar tentang arti kesabaran yang sesungguhnya dalam Islam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, namun ia bisa mengontrol bagaimana ia merespons. Ia sering memilih untuk tidak membalas komentar buruk dengan kemarahan, melainkan dengan fakta atau sekadar senyuman digital. Ia percaya bahwa kebaikan yang konsisten akan selalu lebih kuat daripada kebencian yang meledak-ledak. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Chandace mulai melampaui batas layar ponsel. Ia mulai diundang untuk berbicara di forum-forum kecil, perpustakaan kota, hingga pertemuan antariman. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, pemuka agama lain, aktivis sosial, hingga warga biasa yang hanya ingin tahu. Kehadiran Chandace sebagai wanita berambut pirang yang mengenakan hijab seringkali menjadi pemecah suasana. Ia menggunakan identitas visualnya sebagai jembatan. Orang-orang merasa lebih mudah terhubung dengan seseorang yang berbicara dengan aksen yang sama dan memahami budaya populer yang sama. Dalam setiap bincang-bincang itu, Chandace selalu menekankan satu hal, bahwa Islam adalah tentang kedamaian batin yang terefleksi dalam tindakan lahiriah. Ia menceritakan bagaimana Islam membantunya menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih peduli pada keadilan sosial. Pesan-pesan universal inilah yang paling mudah diterima oleh masyarakat Amerika. Mereka mungkin tidak langsung tertarik pada teologi, tetapi mereka sangat menghargai karakter yang baik. Dakwah Chandace berubah menjadi sebuah misi untuk memanusiakan kembali citra Muslim di mata publik. Perjalanan dakwah ini juga membawa ia pada pertemuan dengan para mualaf baru lainnya. Ia menyadari bahwa banyak orang di Amerika yang sedang berada di posisi yang pernah ia alami, merasa hampa dan mencari pegangan hidup. Ia mulai meluangkan waktu untuk mendampingi mereka, sekadar menjadi pendengar yang baik atau berbagi pengalaman tentang bagaimana menghadapi penolakan keluarga. Ia menjadi figur kakak bagi banyak orang.
Ia menyadari bahwa dakwah yang paling efektif seringkali terjadi dalam percakapan empat mata yang jujur dan penuh empati, bukan dalam orasi di hadapan massa. Keberhasilannya dalam membangun jembatan komunikasi ini mulai menarik perhatian media yang lebih luas. Beberapa majalah gaya hidup dan kanal berita mulai menyoroti kisahnya. Namun, Candace tetap waspada agar tidak terjebak dalam arus popularitas yang bisa membelokkan niatnya. Ia tetap memegang teguh prinsip bahwa tujuannya bukan untuk menjadi selebriti, melainkan untuk menjadi saksi atas keindahan iman yang ia temukan. Ia seringkali menolak tawaran wawancara yang hanya ingin mengeksploitasi aspek sensasional dari rambut pirangnya atau status mualafnya tanpa memberi ruang untuk substansi pesan yang ia bawa. Di tengah kesibukan dakwahnya, Candace juga mulai menyadari betapa pentingnya representasi visual yang positif bagi generasi muda Muslim di Amerika. Ia melihat banyak remaja muslimah yang merasa malu dengan identitas mereka karena tekanan lingkungan sekolah yang sekuler. Melihat hal ini, Candace semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwa mengenakan hijab dan menjadi muslim yang taat adalah sesuatu yang keren, berkelas, dan membanggakan. Ia ingin mereka melihat bahwa mereka bisa tetap menjadi anak Amerika yang sukses sekaligus menjadi muslim yang saleh. Ini merupakan fase di mana Candace mulai menuai benih-benih kebaikan yang ia tanam sejak awal hijrahnya. Ia telah melampaui masa-masa keraguan dan kini berdiri sebagai seorang penggerak perubahan persepsi. Di tanah Amerika yang seringkali penuh dengan ketegangan identitas, ia hadir sebagai penyejuk. Ia membuktikan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal. Ia menyadari bahwa dakwahnya mungkin tidak akan mengubah dunia secara instan, namun jika ia bisa mengubah cara satu orang memandang Islam dari kebencian menjadi pengertian, maka semua perjuangannya terasa sangat berharga. Malam-malam di kota besar Amerika kini terasa berbeda bagi Candace. Di antara gemerlap lampu neon dan suara bising lalu lintas, ia merasa memiliki misi yang sangat jelas. Setiap langkahnya di trotoar, setiap interaksinya dengan kasir di toko, dan setiap unggahannya di internet adalah bagian dari rangkaian doa yang ia wujudkan dalam tindakan. Ia bukan lagi sekadar wanita mualaf yang mencari perlindungan. Ia adalah seorang pejuang yang membawa pesan damai di tengah hiruk-pikuk negeri Paman Sam. Perjalanannya sebagai pembawa pesan ini terus berkembang, membawanya ke tahap berikutnya yang tidak kalah menantang. Dunia kemandirian ekonomi yang juga berlandaskan pada nilai-nilai yang ia cintai. Perjalanan spiritual Candace Ashley telah membawanya melintasi berbagai fase, mulai dari pencarian jati diri yang sunyi hingga menjadi suara yang didengar oleh ribuan orang di jagat digital. Namun, seiring dengan semakin dalamnya ia menyelami kehidupan sebagai seorang muslimah di Amerika, ia mulai menyadari adanya sebuah celah besar yang belum terisi. Di kota-kota besar Amerika, segala sesuatu bisa dibeli dengan mudah, namun menemukan perlengkapan ibadah yang selaras dengan estetika modern dan kualitas yang mumpuni ternyata merupakan tantangan tersendiri. Hal inilah yang kemudian memicu percikan ide di benak Candace untuk melangkah ke dunia kewirausahaan. Semuanya bermula dari pengalaman pribadinya. Sebagai seorang wanita yang menghargai keindahan dan fungsi, Candace seringkali merasa kesulitan saat mencari hijab atau sajadah yang tidak hanya memenuhi kriteria syariat, tetapi juga nyaman dipakai dalam aktivitas kerja yang padat di Amerika. Banyak produk yang tersedia di pasar saat itu berasal dari impor dengan desain yang terkadang kurang cocok dengan selera urban atau iklim di lingkungannya. Ia menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar kain penutup. Ia menginginkan produk yang mencerminkan martabat dan profesionalisme seorang muslimah Amerika. Ide bisnis ini tidak muncul sebagai bentuk ambisi untuk memperkaya diri. Bagi Candace, membangun sebuah usaha adalah perpanjangan dari dakwahnya. Ia melihat bahwa pemberdayaan ekonomi adalah pilar penting dalam memperkuat identitas komunitas Muslim di Barat. Jika ia bisa menyediakan produk yang memudahkan orang untuk beribadah dengan bangga, maka ia telah berkontribusi pada keteguhan iman mereka. Ia ingin menciptakan sebuah merek yang bicara tentang kualitas, kejujuran dalam berdagang, dan keindahan yang bersahaja. Langkah awalnya dimulai dari meja makannya yang kecil di apartemen. Dengan modal pengetahuan yang ia kumpulkan dari riset mandiri, ia mulai mencari bahan-bahan kain yang paling ramah di kulit namun tidak menerawang. Ia sangat teliti dalam memilih tekstur. Ia menginginkan kain yang tidak mudah kusut saat dibawa bepergian, namun tetap terlihat elegan saat dipakai untuk rapat bisnis. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan.
Ia seringkali harus kecewa karena sampel kain yang datang tidak sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Namun, kegagalan-kegagalan kecil itu justru mengasah insting bisnisnya. Candace memahami bahwa di Amerika, sebuah merek bukan hanya tentang produk, tetapi tentang cerita di baliknya. Ia mulai mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dalam setiap rantai pasokannya. Ia memastikan bahwa bahan-bahan yang ia gunakan diperoleh dengan cara yang etis dan diproduksi dengan prinsip perdagangan yang adil. Baginya, tidak ada gunanya menjual produk Islami jika proses pembuatannya mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Inilah yang kemudian menjadi nilai jual utama dari bisnis yang ia rintis. Ketika produk pertamanya, sebuah koleksi hijab dengan warna-warna bumi yang netral, diluncurkan, ia tidak menggunakan agen periklanan besar. Ia menggunakan kekuatannya sendiri di media sosial sebagai teblon muslim. Ia membagikan proses pembuatannya, mulai dari pemilihan benang hingga pengemasan yang ramah lingkungan. Pendekatan yang transparan ini menarik simpati banyak pengikutnya. Mereka tidak merasa sedang ditawari sebuah barang, melainkan diajak untuk mendukung sebuah misi. Pesanan mulai berdatangan, awalnya dari teman-teman dekat dan komunitas mualaf di lingkungannya, namun tak lama kemudian merambah ke seluruh penjuru Amerika Serikat, bahkan hingga ke luar negeri. Candace harus belajar dengan cepat tentang logistik, manajemen inventaris, dan layanan pelanggan. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk membungkus paket satu persatu, menyelipkan kartu ucapan terima kasih yang ditulis tangan. Baginya, setiap paket yang dikirimkan adalah sebuah pesan perdamaian yang ia kirimkan ke rumah orang lain. Kesuksesan awal ini membawa tantangan baru. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi melakukan semuanya sendirian. Ia mulai merekrut beberapa orang untuk membantunya. Menariknya, ia memprioritaskan untuk mempekerjakan sesama mualaf atau wanita muslim yang seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal karena penampilan mereka yang berhijab. Bisnisnya berubah menjadi sebuah ekosistem kecil yang memberdayakan orang lain. Ia merasa sangat bahagia saat melihat karyawannya bisa bekerja dengan tenang tanpa harus merasa takut didiskriminasi karena identitas agama mereka. Produk-produknya kemudian berkembang tidak hanya sebatas hijab. Ia mulai memproduksi sajadah perjalanan yang ringan dan mudah dilipat, pakaian kantor yang santun namun modis, hingga perlengkapan doa lainnya. Setiap desain yang ia keluarkan selalu membawa ciri khas, minimalisme Amerika, yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Candace ingin membuktikan bahwa menjadi muslimah tidak berarti harus tampil kuno atau tidak beraturan. Sebaliknya, Islam mengajarkan kebersihan dan kerapian, dan ia ingin produknya mencerminkan hal tersebut. Melalui bisnis ini, Candace juga belajar tentang seni negosiasi dan diplomasi di dunia usaha yang keras. Sebagai wanita berhijab di dunia bisnis Amerika, ia terkadang masih menemui keraguan dari para mitra atau pemasok yang belum mengenalnya. Namun, ia selalu menghadapi mereka dengan profesionalisme yang tinggi. Ia menunjukkan bahwa keyakinannya tidak menghambat kemampuannya untuk berpikir logis, mengambil keputusan strategis, atau memenuhi target pasar. Secara tidak langsung, setiap transaksi bisnis yang ia lakukan adalah sebuah bentuk dakwah kepada para pelaku usaha non-muslim tentang integritas seorang muslimah. Dampak dari usahanya ini mulai terasa lebih luas. Banyak pelanggan non-muslim yang tertarik membeli produknya karena kualitas dan desainnya yang universal. Hal ini membuka peluang percakapan yang lebih dalam. Seringkali, pertanyaan tentang kain hijab berubah menjadi pertanyaan tentang filosofi di balik hijab itu sendiri. Candace dengan senang hati menjelaskan bahwa produknya adalah alat untuk membantu wanita merasa lebih dihargai dan aman. Bisnisnya menjadi jembatan dialog yang sangat efektif karena berawal dari kebutuhan fisik yang nyata. Tentu saja, perjalanan wirausaha ini tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit saat ekonomi melambat atau saat ada kendala produksi yang membuat pelanggan kecewa. Namun, dalam setiap krisis, Candace selalu kembali ke sajadahnya. Ia belajar untuk bertawakal, berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sikap ini membuatnya tetap tenang di tengah tekanan bisnis yang biasanya membuat orang stres berlebihan. Ia menyadari bahwa bisnis ini hanyalah titipan, sebuah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan orang banyak. Kini, sosok Candace Ashley tidak hanya dikenal sebagai mualaf yang inspiratif atau influencer dakwah, tetapi juga sebagai pengusaha muda yang sukses di Amerika.
Ia telah membuktikan bahwa dakwah bisa dilakukan di mana saja, termasuk di pasar modal dan industri kreatif. Ia telah menunjukkan bahwa tangan yang berada di atas, tangan yang memberi dan menciptakan lapangan kerja, adalah tangan yang sangat dicintai dalam agamanya. Perjalanan Candace Ashley yang dimulai dari sebuah ruang kosong di sudut hatinya kini telah mencapai sebuah titik kedewasaan yang tenang. Ia bukan lagi sekadar mualaf baru yang penuh dengan kebingungan, bukan pula sekadar pengusaha yang sibuk mengejar angka-angka pertumbuhan bisnis. Di usianya kini, Candace telah bertransformasi menjadi sebuah jembatan yang hidup. Sebuah penghubung antara nilai-nilai luhur Islam yang ia peluk erat dengan identitas keamerikaan yang tetap mengalir dalam darahnya. Ia telah menemukan harmoni di mana banyak orang sebelumnya hanya melihat pertentangan. Dunia di sekitar Candace tidak banyak berubah. Amerika tetaplah negara yang dinamis dengan segala kerumitan sosial dan politiknya. Namun, cara dunia memandang Candace, dan cara Candace merespons dunia, telah mengalami evolusi yang luar biasa. Jika dulu ia merasa perlu membela diri atau menjelaskan setiap tindakannya, kini ia membiarkan kehidupannya yang berbicara. Ia menyadari bahwa dakwah yang paling kuat bukanlah yang disampaikan melalui perdebatan yang sengit, melainkan melalui konsistensi karakter yang ditampilkan hari demi hari, tahun demi tahun. Ini diakhiri dengan gambaran Candace di kantor kecilnya yang rapi, menatap deretan paket yang siap dikirimkan ke berbagai penjuru dunia. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang kesepian mencari makna. Ia telah menemukan makna itu dalam setiap serat kain yang ia jual, dalam setiap senyum karyawannya, dan dalam setiap doa yang ia panjatkan di sela-sela kesibukan bisnisnya. Dari atas sajadahnya, ia melangkah ke dunia usaha untuk membawa perubahan nyata. Ia telah membuktikan bahwa di tanah Amerika, seorang muslimah berambut pirang bisa menjadi pionir yang menggabungkan iman, estetika, dan kemandirian ekonomi menjadi satu harmoni yang indah. Sebagai the blonde muslim, ia kini menempati posisi unik dalam struktur masyarakat. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam forum-forum besar yang membahas tentang keberagaman dan inklusi. Namun, ia tetap mempertahankan kerendahan hati seorang pelajar. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai ulama atau ahli agama. Ia selalu memposisikan diri sebagai seorang praktisi kehidupan yang mencoba menerapkan nilai-nilai spiritual dalam konteks modern. Kejujurannya tentang kesulitan-kesulitan yang ia hadapi sebagai mualaf justru membuatnya semakin dicintai dan dihormati oleh audiens yang luas, baik muslim maupun non-muslim. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah kemampuannya untuk mendamaikan hubungannya dengan lingkungan lamanya. Keluarga dan teman-teman masa kecilnya, yang dulu memandangnya dengan penuh kekhawatiran, kini melihat sosok yang lebih utuh. Mereka melihat bahwa Islam tidak membuat Candace menjadi orang asing. Sebaliknya, Islam membuatnya menjadi anak yang lebih berbakti, teman yang lebih setia, dan warga negara yang lebih peduli. Ia membuktikan bahwa iman tidak menghapus cinta terhadap tanah air, atau kasih sayang terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Ia sering mengadakan acara buka puasa bersama di rumahnya dengan mengundang tetangga-tetangganya yang berlatar belakang agama berbeda, menciptakan ruang dialog yang hangat di atas meja makan. Dalam aspek bisnis, perusahaan yang ia rintis dari meja makan apartemennya kini telah tumbuh menjadi sebuah institusi yang memiliki pengaruh. Produk-produknya tidak hanya dikenal karena kualitasnya, tetapi juga karena pesan pemberdayaan yang dibawanya. Candace tetap teguh pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Ia sering menyisihkan sebagian keuntungan perusahaannya untuk program-program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Amerika dan proyek-proyek kemanusiaan di dunia Islam. Baginya, kesuksesan finansial hanyalah sarana untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang muslimah bisa menjadi penggerak ekonomi yang handal di jantung kapitalisme dunia tanpa kehilangan kompas moralnya. Kehidupan pribadi Candace kini dipenuhi dengan ritme yang teratur. Ibadah 5 waktu bukan lagi sebuah kewajiban yang terasa berat, melainkan sebuah kebutuhan spiritual yang ia nantikan. Di antara kesibukan mengelola perusahaan dan memenuhi undangan bicara, ia selalu menyisihkan waktu untuk kembali ke sujudnya. Di sanalah ia melepaskan semua beban identitas publiknya. Di atas sajadah, ia bukan lagi the blonde muslim yang terkenal. Ia hanyalah seorang hamba yang bersyukur. Keseimbangan inilah yang menjaganya tetap berpijak di bumi, melindunginya dari jebakan narsisme yang sering menerpa mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial.
Representasi visualnya sebagai wanita berkulit putih yang berhijab terus menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia sering menerima surat dari para mualaf muda yang merasa dikuatkan oleh keberadaannya. Mereka melihat pada Chandace bahwa menjadi muslim tidak berarti harus kehilangan jati diri budaya mereka. Di Amerika, pesan ini sangatlah krusial. Chandace telah membantu meruntuhkan tembok yang memisahkan Islam dan Barat. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal, yang bisa tumbuh subur dimanapun hati manusia terbuka untuk menerima kebenaran, terlepas dari warna kulit atau asal-usulnya. Namun, Chandace juga tetap realistis. Ia tahu bahwa prasangka tidak akan hilang dalam semalam. Masih ada tantangan, masih ada komentar-komentar miring, dan masih ada kebijakan-kebijakan yang terkadang menyudutkan komunitasnya. Namun, ia tidak lagi menghadapinya dengan rasa takut. Ia menghadapinya dengan keberanian yang terukur dan kecerdasan emosional. Ia belajar bahwa menjadi jembatan berarti siap untuk diinjak oleh kedua sisi agar orang bisa menyeberang. Ia siap menerima kritik demi terciptanya pemahaman yang lebih baik di masa depan. Bab terakhir dari perjalanan transformasinya ini adalah tentang warisan. Chandace mulai lebih banyak fokus pada pembinaan generasi muda. Ia ingin agar jejak yang ia tinggalkan bisa diikuti oleh orang lain. Ia mulai menulis buku dan membuat modul-modul edukasi tentang bagaimana membangun kepercayaan diri sebagai muslim di lingkungan sekuler. Ia ingin agar mualaf-mualaf masa depan tidak perlu merasakan kesepian atau kebingungan sehebat yang ia rasakan dulu. Ia ingin menciptakan ekosistem yang mendukung bagi siapa saja yang ingin mencari kedamaian dalam Islam di tanah Amerika. Malam itu, di balkon rumahnya yang menghadap ke arah Cakrawala Kota, Chandace merenungkan kembali perjalanan panjangnya. Ia teringat akan gadis berambut pirang yang dulu merasa kehilangan arah di tengah gemerlap dunia. Gadis itu kini telah menemukan rumahnya, bukan rumah dalam bentuk bangunan fisik, melainkan rumah dalam bentuk keyakinan yang kokoh. Ia menatap bintang-bintang yang sama yang dulu ia tatap saat masih penuh keraguan. Kini, bintang-bintang itu seolah tersenyum padanya, menjadi saksi atas sebuah perjalanan hijrah yang penuh dengan rintangan namun berakhir dengan kedamaian yang mendalam. Keblon Muslim bukan lagi sekadar sebuah label atau merek dagang. Ia telah menjadi sebuah filosofi hidup. Sebuah filosofi yang mengatakan bahwa tidak ada jarak yang terlalu jauh antara manusia dengan Tuhannya, dan tidak ada perbedaan budaya yang tidak bisa dijembatani oleh kebaikan hati. Chandace menutup hari itu dengan sebuah doa syukur yang tulus. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih akan terus berlanjut, dengan tantangan-tantangan baru yang akan menanti di hari esok. Namun, ia melangkah maju dengan keyakinan penuh bahwa selama ia memegang teguh tali iman, ia tidak akan pernah tersesat lagi. Cerita tentang Chandace Lee adalah cerita tentang kemenangan jiwa di tengah kebisingan dunia modern. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang wanita Amerika biasa menemukan luar biasanya rahmat Tuhan melalui kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati. Di tanah yang dijuluki sebagai tanah penuh peluang, ia telah menemukan peluang yang paling berharga dari semuanya. Peluang untuk menjadi hamba yang dicintai dan menjadi pembawa pesan damai bagi sesama manusia. Perjalanannya berakhir di sini sebagai sebuah narasi, namun jejaknya akan terus membekas dalam setiap hati yang ia sentuh, dalam setiap jilbab yang ia desain, dan dalam setiap kata yang ia tulis. Di kampung Amerika, di antara gedung-gedung pencakar langit dan nilai-nilai kebebasan, cahaya Islam telah menemukan tempatnya melalui sosok wanita berambut pirang yang berani berkata, ya, pada panggilan hatinya.